Mari kita hening sejenak, menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dunia terus berubah dan seringkali bertentangan dengan jalan Tuhan. Tetapi hari ini, kita memohon agar kita tetap berjalan dalam roh, menghasilkan buah-buah kebaikan di tengah dunia yang berbeda. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus yang membimbing setiap langkah di hidup kami di tengah dunia yang sering mengajak kami menjauh dari-Mu. Mampukan kami untuk tetap setia berjalan dalam roh. Kiranya ibadah ini menjadi ruang di mana kami diingatkan dan dikuatkan kembali. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Hidup di dunia yang penuh kompetisi, tekanan, dan perbedaan nilai seringkali membuat kita tergoda untuk mengikuti arus yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjalan dalam roh,
hidup menurut nilai-nilai yang mungkin tidak selalu populer, seperti kesabaran, kelemah lembutan, dan kasih. Buah hidup yang sejati bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan buah yang tumbuh dari kehidupan, yang terhubung dengan dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Maukah kita hidup seperti itu? Oh Tuhan, terangi hatiku supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan sukacita memberi, kobarkan sukacita memberi. Oh Tuhan, terangi hatiku supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan sukacita memberi, kobarkan sukacita memberi. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Roh Kudus, ajarlah kami untuk bisa membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau hadir di dalam perenungan kami akan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang dapat menegur, dapat mengubahkan, dapat menyegarkan hati kami. Dan ubahkanlah kami melalui firman-Mu ini ya Tuhan, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama membacanya dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, buah apa yang Bapak Ibu saudara-saudari sukai? Entah itu karena enaknya atau karena mungkin mencari manfaatnya. Lalu biasanya dari mana kita mendapatkannya? Dan kalau mau melihat lebih jauh lagi, dari mana buah itu berasal? Pastinya dari pohon yang sesuai. Tidak mungkin buah anggur berasal dari pohon durian. Tidak mungkin juga buah apel itu dihasilkan oleh pohon jeruk. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita diajak untuk berbuah oleh Roh, maka tidak mungkin kita melepaskan diri kita dari pohonnya,
yaitu dari Allah sendiri. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa jika kita hidup di dalam roh, maka buah yang akan kita rasakan dan kita wujudkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang namanya buah, pertumbuhannya tidak dapat muncul tanpa terhubung dengan pohonnya. Buah juga tidak dihasilkan dalam waktu semenit, 2 menit, atau semalam. Ada proses yang cukup panjang. Ada waktu yang dibutuhkan supaya buah itu bisa terbentuk dengan baik dan matang. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Meskipun kita sudah mengetahui nih apa saja buah dari roh, kita tidak akan bisa menghidupinya dengan sungguh jikalau kita tidak terhubung setiap harinya dengan Allah. Dan dalam keterhubungan inilah kita mau berproses untuk menghasilkan buah. Proses di mana kita menerima yang namanya nutrisi dalam bentuk firman, hikmat, kekuatan, juga kemampuan yang dapat kita peroleh karena pimpinan Roh Kudus. Dalam proses ini juga kenikmatan-kenikmatan buah itu diuji. Bagaimana kita tahu kita memiliki kasih tanpa berhubungan dengan orang lain? Bagaimana kita tahu damai sejahtera tanpa kehadiran pergumulan? Dari mana kita tahu tentang kesabaran tanpa kehadiran mereka yang kita rasa menyebalkan, orang-orang yang kita rasa suka menyulut emosi? Atau bagaimana kita mengetahui tentang pengendalian atau penguasaan diri tanpa adanya peluang untuk mengikuti nafsu, misalnya kekuasaan atau uang? Justru melalui realita hidup inilah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat ke dalam diri. Sudahkah buah roh itu saya rasakan? Atau sudahkah buah roh itu saya wujudkan dalam perkataan dan tindakan saya? Buah roh bisa tampak dalam diri kita melalui kombinasi antara membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, penyerahan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan usaha terus-menerus dalam mewujudkannya di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita terus membuka hati dan pikiran untuk dipimpin oleh Roh Kudus, serta mewujudkan buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dan Roh Kudus yang selalu memampukan kita. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat
Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, saat lagi kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan menyampaikan beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa. Mari bersyukur atas tuntunan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Mari memohon agar buah-buah roh dapat kita nyatakan di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dan juga komunitas. Mari berdoa supaya kita dapat kekuatan untuk menolak arus dunia yang bertentangan dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa agar gereja terus setia menjadi terang di tengah dunia yang gelap.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di tengah berbagai macam tantangan dan tekanan untuk berubah mengikuti arus dunia, Engkau selalu senantiasa memberikan Roh Kudus yang mau menuntun kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa terus hidup di dalam kasih dan setia Tuhan. Ajar kami juga untuk terus bisa mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kami. Dan biarlah hidup kami ini dapat terus mengarah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.